Pemirsa, sudah sepekan lebih pria Prayoga Pratama alias Babe Cabita meninggal dunia. Namun Zulfati Indraloka, istri mendiang Babe Cabita, seolah belum bisa move on atas kepergian sang suami. Duka dan rasa sakit yang mendalam membuat Fati belum bisa lepas dari setiap kenangan manis yang dilewati bersama almarhum suaminya. Kini Fati berusaha berjuang untuk bangkit dan menyembuhkan luka dan fisik dirinya dan anak-anak agar nantinya bisa move on dan kembali menata hidup demi masa depan anak-anak. Aku kalau untuk sekarang aku lagi pulihin fisikku sendiri sih. Maksudnya fisik anak-anakku yang ditinggal. Aku belum kepikiran aku mau kemana, aku akan apa gitu. Aku belum kepikiran ke sana. Aku lagi pulihin dan lagi biarkan diriku sendiri untuk ya sudah, kalau sedih secukupnya, nanti kita bangkit lagi kayak gitu sih aja. Aku belum ada kepikiran mau apa gitu, belum ada sih. Aku punya keyakinan orang yang baik, Tuhan juga memberikan jalan yang terbaik untuk keluarga. Amal baik, amal bakti, segala-galanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni semua dosa-dosa. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan, keikhlasan dan kesabaran. Karena itu tiga itu modal dalam kita mendapatkan anugerah dari Allah, apapun anugerah. Semoga Allah selalu menjaga keluarga Babe, termasuk anak-anaknya yang masih kecil. Semoga mereka menjadi lebih hebat dari Babe. Amin. Ya, tak mudah bagi Fati untuk bisa bangkit dari kesedihannya. Pasalnya banyak kenangan-kenangan indah yang dilalui bersama almarhum Babe Cabita di istana kecilnya. Tak heran, setiap sudut rumah memiliki kenangan berarti lantaran keduanya kerap ngonten bareng. Dan demi meluapkan rasa rindunya, hampir setiap hari Fati berziarah ke makam sang suami bersama kedua anaknya. Tak hanya dalam akun Instagramnya, Fati memposting percakapan dan pesan suara sang suami sebelum meninggal dengan caption, "Ini percakapan kita 2 malam sebelum kamu berpulang. Setiap harinya selama di rumah sakit, kita selalu tidur di bed yang sama, walau sempit-sempitan. Dan sekarang kamu udah jelas puas lihat Fati ya." Makasih ya sayang, udah jadi penguat abang, udah sabar, udah mau urusin abang. Mudah-mudahan kita bisa panjang umur, bisa sama-sama terus. Abang bisa sembuh, abang pengen kali sembuh. Ngeliat kamu seutuhnya, ngeliat surgaku, cintaku. Aku pengen lihat mukanya tiap hari, tapi kabur. Tolong angkatin papa ke surga. Di pagi juga aku ke makam. Biasanya setiap hari Jumat sih. Ya aku sih pagi memang. Pagi. Iya pagi. Sama Rahim, oke. Apa ya? Ya kalau kita tuh setiap hari kan bareng ya, ngontennya bareng di rumah. Jadi setiap sisi sudut rumah, kamar, dan kalau dia almarhum keluar kota juga aku nemenin gitu kan. Saat di rumah sakit juga setiap hari 24 jam aku selalu nemenin. Ya pasti banyak lah kenangan-kenangannya itu. Yang paling gak bisa dilupain ya bercandanya, kayak ngejailin akunya, kayak gitu-gitu sih. Setiap saat humoris juga, cuman anak almarhum tuh tipikal yang memang gak banyak ngeluh ataupun gimana ya. Jadi dia tuh selalu apapun keadaannya ya enjoy aja kayak gitu. Harus menjadi single parents tentu saja tak mudah bagi Fati. Apalagi kini dirinya harus berperan ganda menjadi sosok ibu dan juga ayah. Fati kini ingin fokus mendidik anak-anak sesuai keinginan Babe Cabita. Sebelum meninggal, Babe memang sempat berpesan kepada Fati agar mendidik anak-anak dengan landasan agama dan juga agar nantinya anak-anak mendapat pendidikan agama yang bagus di sekolah. Ini sebenarnya wasiatnya bukan sebelum meninggal, tapi justru lebih ke waktu masih sehat. Kita tuh sering pernah ngobrol gitu, kayak
nanti akan seperti apa gitu. Jadi setahun terakhir ini tuh memang almarhum selalu libatkan aku untuk setiap kegiatan dan bisnisnya. Jadi pesannya beliau, kalau nanti ada apa-apa kamu nggak kaget, nggak kagok gitu. Aku waktu itu nggak ngeh kan maksudnya apa sih kayak gitu. Kalau almarhum tuh selalu bilang, jangan lupa sedekah untuk aku walaupun hanya cuman 50.000, tapi setiap kamu subuh kamu masukin, kamu niatin, karena itu nanti nolong aku. Anak-anak sekolahin di sekolah yang agama, nggak perlu mahal-mahal, yang penting mereka nanti yang, semoga mereka nanti yang bisa jadi penolong kita. Sama 3 tahun lebih terakhir ini almarhum itu ada madrasahnya gitulah. Jadi dulu tuh ada guru ngajinya waktu dulu di Medan. Nah terus sempat berhentilah madrasah ibu gurunya ini karena mereka itu anak-anaknya memang bayar ke madrasahnya seikhlasnya. Jadi operasionalnya kurang apa segala macam. Jadi itu udah 3 tahun terakhir emang setiap bulan alhamdulillah almarhum tuh kirim untuk madrasah itu. Jadi selain fokus mendidik anak, Fati juga harus pintar-pintar membagi waktu untuk anak dan mengurus bisnis yang ditinggalkan Babe Cabita. Ya, sebelum meninggal, Babe Cabita rupanya sudah menyiapkan sederet bisnis untuk masa depan istri dan anaknya, agar jika kelak dia tiada, istri dan anak-anaknya bisa tetap hidup dengan layak dan nyaman. Salah satu bisnis yang dirintis Babe Cabita adalah sebuah restoran yang kini sudah memiliki beberapa cabang. Lantas benarkah dalam waktu dekat, Fati akan kembali merilis restoran baru? Betul, itu ada dadar beredar, ada di Pejaten, ada banyak lah, alhamdulillah ada 12, mungkin ada 15 cabang. Ada T6 itu cafe almarhum di Medan, itu kayak coffee shop. Terus ada High Glow itu bareng sama aku juga, itu kita kolagen dan fiber. Itu udah 1 tahun juga alhamdulillah. Harusnya kemarin waktu hari ke-7 dia itu tuh 1 tahunnya High Glow. Terus ini sekarang lagi mau launching juga bareng King Abdi, si Kremesan King. Izin perkenalkan almarhum, terus ya dia seorang owner yang baik dan dia ramah ke kru. Terus juga dia perhatian. Ya mungkin pasti happy Mas Babe itu menjalani ini karena dia ini juga cabang pertamanya Sunter, sama alhamdulillah omsetnya juga lumayan. Untuk cabang itu kalau jadi ada mitra Pak, jadi sekitar 10-an. Iya, selain harus meneruskan sederet bisnis yang ditinggalkan almarhum suaminya, Fati juga ingin menjalani wasiat dan amanah sang suami yang sempat disampaikan kepada dirinya sebelum meninggal dunia. Di antaranya untuk tetap rajin bersedekah dan membantu sesama. Dan demi mewujudkan amanat almarhum suaminya, Fati kabarnya akan melelang motor Vespa kesayangan almarhum dan nanti hasilnya akan disumbangkan ke sebuah masjid. Iya. Jadi insya Allah ya, selama rezeki itu akan ada wasiat-wasiat yang almarhum minta, insya Allah akan aku jalankan. Ini aku juga insya Allah mau lelang Vespa. Nanti uang dari hasil lelangnya akan aku sedekahkan atas nama almarhum. Untuk pembangunan masjid ada di Medan dan pembangunan pondok pesantren ada di Deli Serdang di Medan juga, di Sumatera Utara gitu sih. Iya, Vespa kesayangan, Vespa kalau dia San Mori, Vespa kalau dia mau ke masjid kadang-kadang gitu. Karena Vespa ini cukup antik ya, dia itu Vespa Darling tahun 60-an kalau nggak salah. Jadi emang
emang cukup antik, jadi aku rasa mudah-mudahan para kolektor-kolektor itu mau untuk membelinya, sekaliannya kita beramal bareng-bareng gitu. Aku lagi minta sama tim kreatif almarhum untuk coba dikonsepin dulu gimana-gimananya, nanti kita coba rundingin gimana, lalu kita publish kapan dan sampai kapan gitu sih. Kalau ekonomi buat aku dong duitnya. Kalau ini memang untuk amal jariah almarhum, jadi emang Vespa itu dipakainya untuk beribadah. Dia kalau mau ke masjid, kalau nggak jalan naik Vespa ataupun naik motor ini. Jadi biarlah itu jadi saksi dia juga ketika jadi kendaraan dia untuk ke masjid, untuk dia beramal, dan uangnya itu akan aku sumbangkan semuanya untuk pembangunan masjid gitu. Kontennya tuh nggak akan pernah bisa dilupakan sih sebenarnya. Jujur sebenarnya aku juga udah lama banget ketemu Babe, cuman aku udah pernah kerja bareng sama Babe gitu, jadi masih berasa lah kebaikannya sampai sekarang. Kalau orang baik itu kan masih dikenang kan. Humoris lah dia orang baik, sama semua orang baik gitu, humoris sekali, bikin orang ketawa terus, bikin happy terus dia pokoknya kayak begitu. Kalau dia sih menurut saya baik. Baiknya bukan berarti sama saya doang, semua lingkungan di masjid juga. Dia juga nggak pilih-pilih yang muda doang, bukan, yang tua juga sama dia mah. Kalau Babe mah ya baik gitu, orangnya baik bener dia mah. Iya. Baik banget ya Pak. Sering dibantu Pak. Iya bener, dia sering bantu saya, sering bantu orang-orang juga sering bantu sama dia. Ya, semasa hidup Babe Cabita memang dikenal sebagai sosok yang baik dan selalu membantu sesama. Apalagi pasca dirinya lebih mendalami agama, jiwa sosial Babe Cabita semakin tinggi. Hal ini pun diamini oleh para sahabatnya, diantaranya Indro Warkop dan juga Rizky Ciaksmen yang merupakan sahabat Babe Cabita sejak SMP. Lantas kebaikan apa saja yang mereka rasakan dari Babe Cabita? Melihat kebaikan yang jauh-jauh. Anak saya itu dia yang bayarin dulu lahiran. Wow. Ini bener banget nih, kemarin tuh makanya aku sempat share juga. Karena aku ngelihat sebenarnya, dan itu bener banget. Saat orang itu meninggal, orang tuh lupa untuk ngomongin berapa banyak mobil lo. Bahkan pencapaian lo aja kadang-kadang tuh orang lupa. Tapi yang orang ingat tuh adalah apa yang pernah lo lakuin yang menyentuh hati orang lain, dan akhirnya kebaikan lo tuh diingat dan diucapkan, disampaikan sama orang lain. Nah, apa yang Babe lakuin sampai makanya kriak, sampai ibaratnya berurai air mata sampai begini, terlalu banyak hal baik ya yang almarhum lakuin. Makanya ya nggak hanya ringan ke saya, ya sama keluarga saya. Makanya nggak heran kalau Babe banyak sekali yang memuji. Dia orang yang baik, orang yang punya rasa sosial yang tinggi, orang yang punya sedia kawanan sosial yang bagus juga. Karena itu mereka yang ngangkat ini segala macam. Mereka yang bukan nggak sibuk. Mereka punya acara di sahur, mereka punya acara di maghrib. Dia acara istirahatnya tuh di siang itu aja. Tapi mereka datang khusus untuk mereka. Husnul Khotimah bagi teman-teman yang kenal dia, apapun yang udah pernah dibuatnya mungkin menyinggung atau tidak, aku dari keluarga mohon dimaafkan. Ya semoga apapun yang dia buat di dunia ini menjadi kenangan indah untuk kita semua.